Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dekan di Darasi dengan NIM 14622000067. Saya akan menjelaskan laporan tugas perkuliahan di RPPL untuk individu keempat. Yang pertama ini adalah analisis kebutuhan konselor yang diperlukan. Kebutuhan teknis sistem perlu memiliki kemampuan untuk merekam dan menyimpan informasi pribadi pasien, termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan kontak darurat. Sistem harus memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyimpan informasi tentang spesialisasi dokter, serta hubungan antara pasien dan konsultan yang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Yang kedua, kebutuhan fungsionalnya harus ada fungsionalitas untuk mendaftarkan pasien ke dalam ward yang sesuai. Berdasarkan rekomendasi dan koordinasi tersebut, sistem perlu memungkinkan pendaftaran pasien untuk tes tertentu merekam hasilnya dan mengumpulkan hasil tes dengan rekam medis pasien. Yang ketiga, kebutuhan pengelolaan dokter. Diperlukan fungsionalitas untuk mengatur jadwal dokter dan memastikan ketersediaan mereka untuk konsultasi pasien. Yang selanjutnya sistem harus mendukung kolaborasi antar dokter, memungkinkan untuk konsumsi dan memberikan silang antar dokter. Yang keempat, kebutuhan manajemen ward. Harus ada kemampuan untuk mengelola pasien dalam setiap ward, termasuk pendaftaran, perawatan, dan pemantauan. Sistem perlu memungkinkan perawat atau staf administrasi untuk melacak ketersediaan tempat tidur dan mengatur penerimaan pasien sesuai kapasitas ward. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Penting untuk memastikan bahwa sistem memiliki proses yang tepat untuk melindungi informasi pasien. Data harus disimpan dan dipindahkan dengan aman dengan mekanisme backup yang sesuai mencegah kehilangan data. Perlindungan privasi harus diintegrasikan ke dalam desain sistem untuk mematuhi regulasi privasi data yang relevan. Untuk yang kedua yaitu konseptual skema dengan data modelernya. Ini adalah yang telah saya buat dengan data modeler, yaitu pasien dengan isi ID pasien sebagai kinya, ada nama, tanggal lahir, alamat, kontak darurat, kemudian ada pasien konsultan, ada ID pasien dan ID konsultan, ID konsultan, nama, spesialisasi. Setelah itu pada pasien ward dengan ID pasien dan ID ward, pasien tes, ada ID pasien, ada ID tes. Terus ada tes, ID tes, nama tes, hasil tanggal tes, ward, ID ward, nama ward, kapasitas penduduk mereka berrelasi, berrelasi, berrelasi. Ketiga, relasikan konseptual skema ke dalam DPMS. Ini adalah codingan yang ada di DPMS-nya. Creatable pasien, ID pasien primary key yang sudah ada di sini sama. Terus tambahkan 25 data row-nya ini. Terus adalah yang selanjutnya analisis kemungkinan anomali dengan simulasi kondisi anomali. Yang pertama, insertion anomali. Anomali ini terjadi ketika kita tidak dapat menambahkan data baru ke tabel tanpa menambahkan data ke tabel lain. Contohnya, jika kita tidak memiliki konsultan baru, kita tidak dapat menambahkan pasien baru karena setiap pasien harus dikaitkan dengan seorang konsultan. Yang kedua, update anomali. Anomali ini terjadi ketika memperbarui informasi menyebabkan inkonsistensi data. Misalnya, jika seorang pasien pindah ke ward lain, kita harus memperbarui banyak baris dalam tabel pasien ward. Yang ketiga, deletion anomali. Anomali ini terjadi ketika menghapus data menyebabkan hilangnya informasi yang berguna. Misalnya jika kita menghapus pasien informasi tentang tes yang telah dilakukan. Implementasi triggernya seperti ini. Ini untuk trigger mencegah deletion anomali. Ini untuk trigger untuk mencegah anomali. Yang keempat, Moskow dan FRPS Plus-nya.
Yang pertama, Mas, sistem harus merekam informasi pasien termasuk personal detail dan riwayat perawatan. Integrasi antar pasien, Word, konsultan, dan hasil tes harus terjamin. Ketersediaan trigger untuk mencegah anomali seperti insertion, update, dan deletion. Yang kedua, short sistem harus memberikan fleksibilitas dalam menambahkan, memperbarui, dan menghapus entitas seperti pasien, Word, konsultan, dan tes. Kinerja sistem harus memadai untuk menangani pengelolaan data pasien dalam skala yang besar. Manajemen akses yang tepat untuk melindungi informasi pasien. Yang ketiga, goal fungsionalitas tambahan seperti pencarian dan filterisasi data berdasarkan tingkat kriteria tertentu. Laporan yang dapat disesuaikan untuk menghasilkan statistik tentang kinerja Word, konsultan, dan hasil tes. Yang keempat, Word integrasi dengan sistem informasi rumah sakit lainnya untuk pertukaran data yang lebih luas antar muka pengguna yang intuitif dan responsif untuk memudahkan penggunaan sistem oleh staf rumah sakit. Yang selanjutnya adalah untuk yang FRPS plus, yaitu fungsionality sistem harus berfungsi dengan baik dalam merekam dan mengelola informasi pasien, Word, konsultan, dan tes. Integrasi fungsionalitas antara entitas-entitas tersebut harus dijamin. Usability antarmuka pengguna harus dirancang dengan baik untuk memastikan penggunaan yang mudah dan intuitif bagi staf rumah sakit. Sistem harus mendukung pencarian dan filterisasi data untuk mempermudah akses informasi. Dan selanjutnya reliability, sistem harus andal dan stabil dengan ketersediaan yang tinggi untuk penggunaan sehari-hari. Ketersediaan trigger untuk mencegah anomali harus dipertimbangkan untuk menjaga integritas data. Nah, membuat performance sistem harus memiliki kinerja yang cepat dan efisien, terutama dalam memproses operasi penting seperti pencarian data pasien dan pembuatan laporan. Supportability sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui. Dokumentasi yang lengkap harus tersedia untuk suatu dan pemeliharaan sistem. Security perlindungan data yang kuat harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif pasien. Manajemen akses yang tepat harus dipertimbangkan untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke informasi tertentu. Yang selanjutnya adalah desain arsitekturnya, yaitu server berkomunikasi dengan klien pada rumah sakitnya. Klien akan memasukkan data-data menuju server, lalu security dan performa sangat dibutuhkan ke klien karena itu adalah seperti yang akan ada dan dapat memikul supaya agar aman dan performanya bagus. Oke, selanjutnya untuk yang MVC itu ada aktor, yaitu adalah si perawat. Di sini ada view, menangani tampilan data kepada pengguna dan menerima input pengguna. Lalu di controller, bertindak sebagai perantara antara model dan view, mengontrol aliran data dan mengatur logika aplikasi. Lalu menuju ke model, model mewakili struktur data dan logika bisnis aplikasi. Baik, sekian dari penjelasan untuk tugas rekayasa proyek dan perangkat lunak. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan atau ada kesalahpahaman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.